Saya besok 1 Oktober haul almarhum almarfurlah Kiai Haji Sairozi Lamongan. Beliau kalau ngasih tausiah ceramah itu klemek tapi ilmu tasawufnya masuk. Anda tahu kapan meninggalnya Kiai Sairozi? Ketika berangkat pengajian. Kenapa? Karena 24 jam waktunya dihabiskan untuk pengajian. Saya punya kawan yang barangkali Anda kenal, Ainur Rafiq Lil Firdaus, atau kita kenal dengan nama Opik Tomboati. Ibunya itu hafid Al-Quran 30 juz, ibunya hafidhoh. Satu saat ketemu dengan saya, Gus, apa benar kalau saya biasa membaca Al-Quran akan dipanggil oleh Allah ketika membaca Al-Quran? Saya jawab, nggih Bu, leres. Dan subhanallah, ibunya Mas Opik meninggal ketika dalam keadaan membaca Al-Quran. Makanya kalian penggemar sholawatnya Bepidin Zahir Mania, di mana-mana datang sholawat, ya bisa jadi oleh Allah dipanggil dalam keadaan bersolawat. Teman-teman hadroh dan penerbang, bisa jadi kalian dipanggil oleh Allah ketika nabuh darbuka mencelat ning dasmu mati umpama. Plek tok modar umpama. Hasan, rungono kupingmu san. Kalau di tanggal tua sama tanggal muda itu Hasan nabuh darbukanya beda. Kalau tanggal tua nggak ada job, bunyi darbukanya apa? Entek dite, entek dite. Saya copot kacamata mau lihat Hasan saya. Sebagaimana kebiasaan dia hidup. Itulah kemudian alasan kenapa ketika saya pulang dari Mekah, saat itu saya kecelakaan, jari saya waktu itu patah 4 lokasi di 3 jari. Saya disuruh berhenti ngaji, sama dokter saya menolak, nggak mau dokter. Saya punya kiai di Lempuyangan, pengasuh pondok pesantren Al-Mujahadah, namanya Mbah Ahmad Dardiri. Beliau pulang dari Magelang, pengajian di tengah jalan tabrakan, kepalanya bentet. Dibawa ke rumah sakit, beliau menolak. Apa beliau katakan? Lebih baik saya mati di pondok ketika pengaji daripada saya mati di rumah sakit dirawat oleh dokter dan perawat. Kepalanya mengucur deras darahnya, tetapi tidak berani meninggalkan pengajian. Jajal awake dhewe. Masuk angin titik alasan. Bahkan kadang-kadang diajak ngaji jawabannya apa? Wes tahu. Hati-hati orang yang diajak ngaji jawabannya wes tahu, hati-hati. Sesok kamu susah doa, ya Allah saya minta bahagia, malaikatnya bengok, wes tahu. Merongos kowe tak kandhani. Diajak ngaji kok jawabannya wes tahu. Alasan ini pula lah kemudian yang menjadikan dasar bagi saya kenapa di tengah-tengah kemaksiatan anak-anak dunia malam, di tengah-tengah kemaksiatan di lokalisasi, saya hadir kepada mereka. Saya masih ingat betul orang yang mendukung saya full untuk ngaji di dunia malam 5 tahun terakhir adalah Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau mengatakan apa sama wartawan? Miftah iki rasa mau gagas, kayak iki bengkel. Sing jenenge wong bengkel ki yo nganggo awake kotor. Kadang-kadang kena gemuk, kadang-kadang kena oli. Barangkali benar ketika saya masuk ke dunia malam saya lihat mbak-mbak berpakaian seksi. Saya besok hari Rabu ini jam 4 sore buka pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara di Jakarta. Aku ngomong klub malam kok wes sweet-sweet ki ngopo? Jangan-jangan tamu langganan ini kayaknya. Mbak LC-nya itu jumlahnya 1.200. LC itu kalau di Pantura namanya Purel. Purel itu kata Bepidin kepanjangannya perempuan rela diusel-usel.
Kalau di daerah Pati ke sana namanya PK, pemandu karaoke. Kalau sebelah sana namanya PL, pemilih lagu. Kalau di Jogja, Jakarta, Bali namanya LC. Mereka bekerjanya di mana? Di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan pekerjaannya adalah karaoke. Katok rock dibuka, oke. Makanya kalau Bib Idin bilang sama saya, Gus mau sekali-kali saya ikut, langsung saya tolak. Jangan Bib, ngaji di klub malam itu berat Ferguso, berat. Cukup aku saja. Karena nanti saya khawatir kalau Bib Idin ikut nggak berani pulang. Kenapa? Karena betah di dalam, kan bahaya. Saya ketika 5 tahun yang lalu ditanya sama Abah, kue kuat lih? Doanya Abah insya Allah saya kuat. Banyak godaan, banyak. Malah seneng mbahmu, gue malah seneng. Oh, cangkeme kimcil kurang ajar nih. Malah seneng. Emangnya aku cowok apaan? Kenapa kemudian saya ada keinginan di sana? Saya bilang sama beberapa media, keinginan mereka untuk kenal dengan Allah itu sama dengan kita, tetapi kesempatannya yang berbeda. Kalau Anda kan enak, Zahir Mania ini kalau saya lihat punya jadwal rutin, apalagi bulan berber kayak gini. Rutin tanggal 1 di mana, tanggal 2 di mana, dan seterusnya. Kesempatan banyak. Sementara mereka yang berada di sana, yang istilah saya mereka itu red district. Kalau di Belanda namanya red light. Kebetulan kemarin saya diundang ke Belanda ketemu dengan orang-orang seperti itu. Mereka tanya sama saya, jujur Gus, saya janjane pengen nopo ora? Saya jawab pengen. Terus bagaimana? Ngempet aku ngono. Mosok kiai penginan ra pantes. Beda dengan mereka. Keinginan untuk kenal dengan Allah itu sama, tetapi kesempatannya tidak ada. Maka saya jemput bola. Saya kasih contoh betapa kemudian mereka itu masih pengen kenal dengan Allah. Satu saat Pak Kapolres, saya ngaji di lokalisasi, dikawal germo. Germo ini mami. Jadi germo itu yang menjual WTS, kalau WTS itu penjual kroto. Pakan manuk. Kan kroto. Tapi demi Allah ya, Bib Idin Pak Kapolres, saya di depan PSK itu tidak pernah memanggil mereka dengan bahasa PSK, WTS, nyuwun sewu, londe, nggak pernah. Kan nggak mungkin saya pengajian mbak-mbak londe rahimakumullah, itu nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Saya paling cuman bilang mbak-mbak penghuni lokalisasi yang berbahagia. Bahasanya saya haluskan. Ya karena saya orang NU. Kafir menjadi non muslim. Maka kita nggak kaget. Ketika saya masuk di kawal sama germo ini, ada tamu datang, pengen jajan kroto. Begitu ketemu di dalam, ketemu saya dengan germo, saya mau tanya kepada Anda, menurut jenengan yang disungkemi, yang disalami itu kiainya apa germonya? Sing uteke mesum mesti jawabnya germonya. Ternyata survei saya lain. Begitu di dalam ketemu saya sama germo oleh laki-laki pembeli kroto ini, yang disungkemi itu bukan germonya tapi kiainya. Ini membuktikan apa? Orang itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, walaupun tempatnya di lokalisasi. Lagi, saya baru pengajian dengan mbak-mbak. Ada tamu datang, lihat saya dari kejauhan. Menurut jenengan, kira-kira mereka sembunyi apa mendatangi saya? Delek, dok. Begitu saya ngaji sama mbak-mbak PSK, mereka delek.
Orang kok malah bengok-bengok, Gus, aku arepe nglonte.